Kembali kami mengucap syukur ya Allah Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu yang Engkau berikan ke dalam hidup kami. Engkau masih membangunkan kami, memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk mengucap syukur, memenuhi undangan-Mu untuk datang beribadah. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, sehingga menjadi ibadah yang berkenan kepadamu. Dan sejenak kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti atas apa yang kami dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amang-inang, saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ke-11 setelah Trinitatis didasarkan pada 1 Korintus 6 ayat 12 hingga ayat 20. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudari sekalian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, ada 4 etika kebebasan yang bertanggung jawab yang ingin disampaikan Rasul Paulus bagi kita melalui surat Korintus. Yang pertama adalah kebebasan yang berlandaskan kasih. Itu yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Yang kedua, kebebasan yang berguna dan membangun. Itulah perikop kita hari ini. 1 Korintus 6 ayat 12, ayat 10 sampai 23. Pasal 10 dan ayat 23. Yang ketiga, bebas melakukan segala sesuatu, namun jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu tertulis dalam 1 Korintus 8 ayat 9. Dan yang terakhir, bebas melakukan segala sesuatu didasarkan pada iman Yesus Kristus. Kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia sejak semula telah diberikan kebebasan. Sejak Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Namun kebebasan itu salah digunakan. Allah memerintahkan semua
di taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan buahnya. Itu yang membuat kebebasan manusia terikat dari dosa. Namun tidak lantas begitu saja, karena kita manusia telah terikat oleh dosa itu, Allah datang untuk memberikan kebebasan itu melalui anaknya di kayu salib. Dia memberikan kita, menyelamatkan kita, memberi darahnya dengan harga yang mahal. Bila kita lihat surat 1 Korintus 6 ayat 12 hingga ayat 20 ini, bagaimana pada saat itu untuk melawan ajaran-ajaran sesat yang saat itu berkembang di Korintus. Kota Korintus adalah kota yang sangat berkembang. Namun di tengah-tengah perkembangannya begitu banyak kepercayaan yang ada di Korintus. Dan kepercayaan yang mendominasi di situ adalah kepercayaan kepada dewa-dewi. Dan salah satu ritus yang dilakukan kebanyakan orang-orang di Korintus pada saat itu adalah ketika mereka ingin mendapatkan tanah yang subur, mereka harus melacurkan diri. Bisa dikatakan pelacur bakti. Itulah kemerdekaan mereka, itulah kepercayaan mereka pada saat itu. Supaya mereka memperoleh tanah yang subur. Sehingga itu berlanjut. Namun Paulus ingin mengingatkan dan menentang perilaku yang tidak benar itu. Paulus ingin mengingatkan orang-orang yang ada di Korintus pada saat itu. Sehingga dia mengirimkan suratnya. Dia mengatakan, segala sesuatu halal bagiku. Tetapi bukan semua yang berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba suatu apapun. Apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan hari ini, saudara-saudari sekalian? Yang pertama, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Termasuk tubuh kita sendiri. Tubuh, jiwa, roh itu saling berhubungan. Semua yang diciptakan Allah dalam diri manusia itu saling berkesinambungan, saling berhubungan. Maka kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih atas penciptaan Allah kepada kita. Allah telah memberikan tubuh itu. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Kita diberikan kebebasan. Kita bebas untuk melakukan segala sesuatu. Tapi apakah itu berguna? Kita bebas untuk makan dan minum apa saja. Tapi kalau kita makan sebanyak mungkin, apakah itu berguna? Kita bebas memakai pakaian apa saja. Tapi ketika kita memakai pakaian tidak sopan, apakah itu berguna? Dari nats ini kita diingatkan bagaimana kita sebagai seorang Kristen yang telah menerima kebebasan itu. Kebebasan yang bertanggung jawab. Dan mempertimbangkan segala sesuatu itu memang baik adanya. Tapi tidak semua berguna. Yang kedua, Tuhan ingin agar kita ciptaannya menghormati dan menghargai sesama kita. Kita adalah imago Dei. Kita adalah manusia yang diciptakan seturut dan segambar dengan Allah.
Jadi tidak ada hak kita untuk merendahkan maupun merendahkan orang lain maupun merusak tubuh kita. Diperbolehkan merokok, tapi apakah itu berguna? Apakah itu berguna bagi kesehatan kita? Tubuhmu adalah bait suci Allah. Bait suci Allah, berarti tubuhmu itu adalah anggota Kristus, kepunyaan Kristus. Jadi tidak ada kehendak manusia yang sesuka-sukanya terhadap dirinya sendiri. Tubuh kita adalah untuk Tuhan. Jadi ketika kita merendahkan dan merusak tubuh kita, sama saja kita dengan merusak citra Allah. Merusak gambaran Allah yang ada di dalam diri kita. Kita ingin diingatkan, kita ingin diajarkan untuk menghayati makna dari ciptaan Tuhan itu yang diciptakan semula baik adanya. Apakah kita mau merusaknya? Sementara itu bukanlah hak kita. Itu adalah kepunyaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita diciptakan untuk menjalin relasi, kasih terhadap orang lain, relasi saling menghormati kepada orang lain, menjaga kekudusan tubuh kita, dan kesetiaan kita yang terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, Allah menginginkan supaya kita hidup disiplin, mendisiplinkan tubuh kita. Karena itu Paulus mengatakan, segala sesuatu halal, namun tidak semua berguna. Artinya segala sesuatu boleh kita makan, boleh kita minum. Tapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu halal, namun jangan kita mau diperhamba oleh makanan, jangan kita mau diperhamba oleh minuman, dan jangan kita mau diperhamba oleh apapun. Termasuk jangan kita mau diperhamba oleh nafsu dan hasrat diri kita sendiri. Itulah yang terjadi pada saat itu di Korintus. Mereka diperhamba juga oleh keinginan daging mereka. Mereka sulit untuk mengendalikan diri. Karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus, marilah kita hidup menguasai diri, mengendalikan diri kita. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, karena tubuhmu itu adalah bait Allah. Tubuh kita adalah milik Tuhan, termasuk karya yang kita hasilkan. Seharusnya kita harus menyadari bahwa itu adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Karya yang boleh kita hasilkan itu adalah dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu, saudara-saudari sekalian, Allah lah pemilik tubuh kita, sehingga kita tidak bisa sesuka hati terhadap tubuh kita, memperlakukan tubuh kita. Allah ingin supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang harum padanya. Dan segala aktivitas kita hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Sekarang semuanya itu dikembalikan kepada kita. Kita tuh sudah tahu apa itu kebebasan seorang Kristen, kebebasan yang bertanggung jawab.
Kebebasan itu sudah diberikan. Rasul Paulus juga sudah mengingatkan, kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan yang berlandaskan kasih. Kebebasan yang didasarkan pada sesuatu yang berguna. Untuk itu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, baiklah masing-masing kita mempersembahkan hidup kita untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita di dalam kehidupan kami, menguatkan kami dan memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Ajari kami Tuhan di tengah-tengah kelemahan kami, di tengah-tengah kekurangan kami ya Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan, bila kami terlalu berleha-leha. Ingatkan kami ya Tuhan, bila kami jauh dari jalan-Mu. Bantu kami Tuhan untuk mampu melakukan firman-Mu. Untuk semua ya Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, tubuh kami, jiwa kami, roh kami adalah kepunyaan-Mu. Ajari kami untuk menyadari itu Tuhan. Ajari kami untuk menghargai itu Tuhan. Ajari kami untuk menjaga kekudusan tubuh kami. Ajari kami untuk setia ya Tuhan. Hanya kepadamu saja. Semua hidup kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati semua rencana di dalam kehidupan kami, termasuk program dan rencana gereja-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat gereja-Mu, HKBP, yang akan melaksanakan sinode Godang. Biarlah Tuhan yang memberkati proses itu ya Tuhan. Saat ini pandemi masih menerpa negara kami. Biarlah Tuhan yang memberikan jalan yang terbaik, memberikan kedamaian bagi gereja-Mu ya Tuhan senantiasa. Sehingga boleh sehati sepikir antara jemaat-Mu dengan para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Semua hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.